Mitra bisnis, jika perusahaan berusaha untuk menjadi ramping namun kabinet pemerintahan yang baru justru sebaliknya. Ada 48 menteri di kabinet merah putih. Prabowo Gibran versus 34 yang dimiliki Presiden Jokowi. Menurut Anda mitra bisnis kenapa ya kira-kira Pak Prabowo perlu tim yang besar? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Waduh, di tangga istananya penuh. Saya pikir ada apaan itu. Foto-foto dia semuanya. Jadi kembali lagi saya bilang, kabinet tambuk ini ya, banyak betul. Seharusnya kan perampingan, tapi ya perampingan gimana? Harusnya prihatin lagi, berempati lagi pada rakyat. Karena rakyat sekarang ini susah. Daya beli masyarakat ini sudah anjlok dan anjlok sama sekali. Itu harusnya mereka kedepankan. Kebutuhan pokok rakyat itu ditekan seminim mungkin, biar daya beli masyarakat itu akan meningkat. Kita punya sumber daya alam banyak. Kita punya menteri BUMN, tapi kerjanya apa? Harusnya kan BUMN namanya Badan Usaha Milik Negara. Harusnya mereka akan mencari usaha-usaha buat meningkatkan pendapatan negara. Kita tidak lihat hasilnya apa dari adanya BUMN ini. Keuntungannya apa buat rakyat? Ya enggak? Yang ada ini rakyat terus yang dipajakin. Karena sudah buntu, dapat uang dari mana lagi? Ya jalan satu-satunya rakyat yang dipajaki. Nanti 25 nanti kita PPN kita sudah siap-siap lagi itu. Ditambah, ya enggak? Kita, tapera kita itu saya tekankan lagi, di DKI saja 24 katanya, di bawah 2M bebas PBB-nya. Ternyata baru beberapa hari saya buka, waduh. Jadi perbuatan dan ucapan dan perbuatan itu berbeda, nggak nyambung. Katanya bebas, tapi kita lihat nonsen. Sampai 23 kita lihat nihil bagus. Tapi ini mengucapkan bebas, tapi kita harus bayar. Nggak tahu. Kita nggak habis pikir mbak, ini rakyat ini. Jadi ibaratnya pendapatan buat mereka ini, walaupun rakyat susah kayak begini kan. Mereka mencari uang ke rakyat semua ini. Bukan rakyat menengah ke atas juga. Rakyat jelata pun akan menanggung hidup mereka. Mereka lihat loh, di istana itu, waduh, cantik-cantik gasnya, berfoto-foto. Tapi mereka tidak bisa meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara yang ditingkatkan mereka itu adalah dengan jalan gampang memungut pajak ke rakyatnya. Walaupun itu rakyat jelata. Jadi kembali lagi saya bilang, prihatinlah terhadap rakyat ini. Kalau saya sih gini ya, dia kan kemarin janji pidatonya ya nggak, dia tuh nggak pandang siapa, saudara kayak tetangga kayaknya nggak, teman kayak. Kita lihat aja, so pidato dia kan bergebu-gebu, benar nggak? Juga janji dia akan, kalau seperti kalau pepatah orang ya, orang Tionghoa dia kan sionaga. Orang sionaga pada umum janji tepat. Ada. Kita tunggu pada pengen ular ya nggak? Tunggu aja. Dia kerja gimana? Kalau dia kerja nggak benar kan ya pasti banyak protes deh, itu dong, media dong, benar nggak? Kita nggak usah pusing, tunggu apaan? Sekarang mau dibatalin kan nggak mungkin, dia presiden benar nggak? Dia berani janji berani dengan sungguh-sungguh, dia tunggu aja. Terima kasih. Pada intinya rakyat hanya melihat fakta nyata di lapangan yang mereka rasakan, di mana pengangguran terus ada karena PHK massal itu terjadi, bahkan mungkin the next masih ada. Ya, di the next government, dan mengatasi masalah pengangguran yang sudah ini kemarin itu kan kelihatannya kurang berhasil. Nanti diharapkan yang the next government akan berhasil, walaupun dengan pertanyaan besar. Pertumbuhan ekonomi diwacanakan, dijanjikan di kampanye 8-9%, padahal yang kemarin barusan jadi mantan 7% janjinya itu tidak tepat, tidak ditepati, hanya 5,1-5,2%. Itu pun yang makro, yang mikronya kan parah ya, menengah bawahnya tercipta banyak, pengangguran banyak,
ini membuktikan bahwa masyarakat itu ingin bukti nyata. Jadi bukan sekedar janji-janji PHP atau memberi harapan palsu. Karena kita sudah 8 kali pemerintahan, 8 presiden dan wakilnya. Kalau terjadi seperti itu terus bukti nyatanya tidak terbukti, mungkin nggak usah pakai 100-200 hari lah. Semakin banyak pengangguran terus ada, rakyat semakin kelaparan. Penegakan hukum nanti ternyata masih terjadi pilih kasih, dan biaya ini biaya itu, ada pungli di pendidikan, lalu ada jual beli bangku kursi sekolah negeri, universitas negeri dan lain-lain, masih terus terjadi. Timbul pertanyaan rakyat, kira-kira kita ini bernegaranya benar-benar sesuai Undang-Undang Dasar Pancasila atau agama atau tidak? Akhirnya seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, kalau saya sih, saya mau melihat dulu bagaimana gitu ya. Kalau di ngomong dengan perusahaan itu beda. Kalau perusahaan efisiensi karena biaya, karena market, karena kondisi. Tapi kalau negeri kita karena kondisinya parah. Jadi harus special take care. Ini kata saya ya. Saya tidak mewakili Pak Prabowo. Kita butuh special take care, sehingga makanya contoh ini ya yang paling mudah yang tersentuh pada masyarakat. Menteri Pendidikan itu kan dipisah antara SD, SMP ya kalau nggak salah, SD, SMP, SMA dasar, atau gimana? Dasar ya. Dan sains ya. Ya, SD, SMP kalau nggak salah ya. Maksudnya yang di bawah itu dipisah dengan sains, maksudnya yang di atasnya dengan yang universitas dan sains itu dipisah gitu loh, artinya kayak gitu. Nah, SD, SMP maksudnya sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah, kalau nggak salah SMA juga kok gitu ya. Lah itu dijadiin satu, maksudnya dipisah. Orangnya itu menterinya, saya lupa namanya, saya nggak hafal namanya, tapi orangnya ini lumayan terkenal gitu ya. Orang ini adalah spesial di pendidikan, memang di pendidikan, malang melintang di pendidikan. Terus Muhammadiyah kayak gitu, Muhammadiyah Bung Anto tahu ya kan, mereka tuh lebih ke gimana gitu ya dalam hal pendidikan gitu ya. Jadi di sini saya berpikir ini salah satu jalan tengah. Kenapa? Karena gini, contoh ya, judol itu dimainkan oleh anak-anak, yang dimarahin kan pemerintahnya. Ada nggak pendengar yang mengkritik gimana sih orang tua kok bisa nggak mau memonitor anaknya? Loh, kalau anak di bawah umur tuh kita harus monitor dong sebagai orang tua. Nah, tapi kan nggak ada yang kritik kayak gitu. Tapi kan semua itu yang disalahin pemerintah. Kenapa tidak ngeblok? Kenapa tidak memutus? Kenapa? Padahal Bung Anto tahu kan, kalau saya aja misalnya di TikTok, hari ini saya di-ban, nanti sebentar lagi saya buat akun baru. Bisa nggak Bung Anto? Bisa nggak? Nah, saya buat email baru, saya buat akun baru. Kalau enggak ya saya beli nomor baru, iya kan? Loh, ini jujur aja lah, udah gitu aja. Nah, sekarang apalagi judi online ya kan? Itu udah ya nggak tahu lah jahatnya gimana kayak gitu ya. Tapi kan masyarakat nggak ada itu, saya dengar yang mengkritik orang tua gimana sih kok pendidikan dasarnya nggak diikuti, kok karakter buildingnya tidak dibentuk, kok orang tuanya nggak monitor anaknya, kan nggak ada yang kayak gitu. 1, 2, dibandingin dengan korupsi pemerintah bodoh, nggak selesai korupsinya, memberantasnya bla 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 bla. Gimana kalau kita import penegak hukum ya? Ini kan sebenarnya saya udah satir kan. Kenapa? Kalau tidak cut generation, maksudnya dibersihin itu satu generasi. Iya, satu generasi, atau kalau enggak minimal itu
bagian kehakiman, kejaksaan, polisi dan sebagainya itu semua dibersihin dan diganti gitu. Mungkin nggak kayak gitu? 1, 2. Kira-kira parpol banyak yang protes nggak? Karena parpol yang milih, parpol yang mengajukan pemimpin, parpol yang mengajukan DPR, parpol yang mengajukan legislatif, parpol yang buat undang-undang, parpol semuanya. Pertanyaan saya, adakah parpol yang tidak terlibat korupsi? Ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa China bisa? Nah, sekarang balik, boleh nggak Prabowo kalau begitu mendengar parpol ini, parpol A, korupsi, langsung bekukan parpolnya, buang tuh likuidasi. Boleh nggak kayak gitu? Apa nggak Prabowo nanti ngomong katanya gini, pelanggaran HAM, pantesan tahun 98 Prabowo itu Prabowo yang jadi pelanggaran HAM di 98 bla 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 bla. Itu tuh masih banyak loh orang-orang yang nggak ngerti sebenarnya ceritanya bagaimana. Nah, kira-kira bisa gitu nggak? Atau gini, misalnya ada orang dilaporin oleh warga ini korupsi gini. Tapi masuk ke kepolisian, kejaksaan, contoh seperti yang dilaporin oleh Ahok bahwa itu BPK itu korupsi, biangnya korupsi, bla bla bla. Tapi kan nggak ada yang menindak, nggak ada yang mencari, dan kejaksaan, kepolisian maupun KPK juga nggak ada yang monitor, ya kan? Nah, setelah itu ternyata ngomongan Ahok benar kan? Beberapa tahun kemudian tapi, nah itu ketangkap kan BPK-nya, bener korupsi kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh nggak kalau Ahok sudah ngomong kayak gitu, terus langsung Pak Prabowo langsung ambil itu, tembak aja? Boleh nggak kayak gitu? Langsung tuh Amerika turun ke sini naik pesawat. Nah, kayak gitu. Sekarang saya mau nanya, ya jadi kalau partai politik dilikuidasi, diperlimit partai politiknya, bisa nggak? Terus kalau misalnya orang-orang yang ada di birokrasi, maksudnya di kehakiman, di pokoknya penegak hukumnya diberesin secara seperti itu, bisa apa enggak? Atau presidennya ngomong, udah itu cekal aja, ambil aja, masukin penjara, misalnya seperti Pak Soeharto dulu, tahu-tahu Petrus muncul kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nah, nggak boleh kan presiden seperti itu kalau sekarang, ya kan? Nah, pertanyaan saya, warga ngomel-ngomel terus kan, bodoh, goblok, nggak bisa, nggak tegas, nggak gini, nggak gitu, pokoknya kayak gitulah banyak-banyak. Sekarang contoh Alvin Lim, itu tuh udah koar-koar sampai melawan kejaksaan dan sebagainya, dia padahal membela orang-orang yang kena korupsi dari asuransi kayak gitu kan. Akhirnya Alvin Lim masuk penjara kan, dicari-cari salahnya kan. Siapa yang bela Alvin Lim? Kalau saya ngomong Alvin Lim karena gila, sehingga ya dia nggak apa-apa masuk penjara. Habis itu dia keluar koar-koar lagi, iya kan? Tapi ada nggak yang berani? Nah, sekarang saya mau nanya, ada nggak masyarakat yang membela Alvin Lim? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, ada nggak yang koar-koar bahwa goblok pemerintah, bodoh pemerintah, gini gitu, itu nggak becus, nggak bisa berantas korupsi? Itu pernah nggak berpikir dirinya dia sudah nggak ke sekolah anaknya, tidak menyuap, bikin KTP, tidak memberikan tips ke Satlantas, tidak memberikan sesuatu? Pernah nggak?
Ayo, Oke. sekarang sudah nggak kita melakukan hal itu? Sekarang saya nanya, bukankah korupsi itu milik kita semua? Maksudnya di kita semua. Pernah nggak kita membantu hal-hal tersebut? Bukankah ini penyakit masyarakat? Lah, hal seperti ini kalau kita tidak membantu tapi kita cuman bisanya nyinyir, terus gimana? Boleh nggak pakai cara otoriter seperti di China? Nggak boleh. Boleh nggak pakai cara kayak Orba dulu? Nggak boleh. Terus sekarang contoh HAM, Pigai ya kalau nggak salah itu, Julius Pigai atau siapa, diangkat jadi HAM kan? Nah, padahal dia kan aktivis HAM memang. Itu sebenarnya benar. Supaya apa? Dia tidak cuman koar-koar saja, ayo hantam tuh rakyat-rakyat yang koar-koar. Kan beda kan ceritanya. Lah, jadi sebenarnya ya kita jangan cuman mencaci tapi membantu. Makasih. Begini ya, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Presiden Jokowi dan pemerintahan Jokowi, ya kan, dan selamat bertugas buat Prabowo, Gibran, dan pemerintahan jajaran kabinetnya ya. Ya. Jadi saya rasa gini, untuk kabinet Merah Putih, saya rasa ini terlalu gemuk. Tapi kita lihat aja nanti gimana kinerjanya ya gitu ya. Kalau kinerjanya semua kementerian itu bagus, ya mungkin baik buat bangsa dan negara. Tapi kalau misalkan justru sebaliknya, ini kan berarti membebanin APBN ya, gitu. Jadi begini ya, yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini gini, bisa jamin nggak kalau misalkan dengan kementerian yang gemuk ini, 48 kementerian, kemudian 56 wakil menteri, ya kan, ini bisa dijamin nggak bahwa birokrasinya nanti tidak akan gemuk, gitu. Karena ini otomatis kalau penambahan kementerian, otomatis kan penambahan kebijakan, ya kan, gitu. Bisa nggak birokrasinya tidak semakin gemuk gitu loh? Karena kalau birokrasinya gemuk, ini akan membuat tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih kewenangan ini akan memperlambat pengambilan sebuah keputusan. Akhirnya memperlambat pelaksanaan sebuah kebijakan, ya kan? Kemudian ini kan kalau dengan gemuknya seperti ini, ya kan, apa dengan adanya nanti ada kebijakan baru juga, ya kan, kementerian baru, kebijakan baru, ini akan membuat regulasi yang ada sekarang ini akan semakin rumit atau bagaimana? Ya kan, kalau dengan kementerian gemuk ini regulasinya seharusnya jangan semakin rumit, harus dijamin bahwa regulasinya sederhana gitu loh. Karena gini, regulasi yang rumit itu akan membuat efeknya ke investor juga, ya kan, investor yang tadinya mau menanam, mau berinvestasi di Indonesia, ya kan, jangankan dari luar, dari dalam negeri pun demikian. Ini aja urung untuk investasi. Karena apa? Regulasinya rumit, birokrasinya tumpang tindih, ya kan, gitu. Jadi ini yang harus sama Pak Prabowo itu harus dipastikan bahwa dengan kementerian yang gemuk ini tidak membuat birokrasi itu semakin gemuk, semakin tumpang tindih kewenangan, ya kan, regulasi semakin rumit seperti itu. Jadi ya itu yang saya akhirnya kalau seperti itu terus gini loh, Bung Anto, kalau saya rasa gini, saya menarik juga apa yang disampaikan oleh Ibu Mila ya, gitu. Di negara demokrasi dan negara maju itu nggak ada yang jumlah kementeriannya seperti Indonesia sangat banyak, ya kan? Karena kenapa? Mereka itu jumlah partai politiknya di bawah 5, sedangkan Indonesia jumlah partai politiknya di atas 5, ya kan, gitu. Jadi yang masuk di dalam kementerian itu, ya kan, itu nggak hanya partai politik yang istilahnya yang ada di parlemen, partai politik non parlemen pun ikut masuk dalam kabinet pemerintahan, ya kan. Jadi saya rasa kalau kita mau mengharapkan Indonesia ini, kita mengharapkan semakin ke depan itu
terjadi perampingan kabinet. Apakah bisa? Kalau seperti itu, apakah bisa? Setiap pemilu itu kita lihat semakin menambah partai politik. Setiap pemilu semakin ada tambah partai politik lagi. Bagaimana mau ramping kabinetnya, ya kan? Gitu. Apalagi saat ini di pemerintahan Prabowo, kalau menurut saya sangat-sangat gemuk. Mohon maaf ya. Bagi saya yang namanya wakil menteri nggak harus ada menteri-menteri tertentu. Ya, kementerian tertentu saya rasa nggak perlu wakil menteri. Ya kan, saya rasa itu. Jadi wakil menterinya ini saya lihat sangat banyak. Ya kan, baru ditambah Menko. Menko ini yang ada sebenarnya sebelumnya itu sudah cukup sebenarnya. Nggak perlu ada penambahan. Kalau sekarang kan ada penambahan Menko. Ya kan, fungsinya buat apa? Menko itu kan hanya koordinasi gitu kan gitu. Jadi sebenarnya sih nggak perlu ada penambahan lagi untuk Menko. Mohon maaf ya gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan ini bisa efektif dan efisien ya. Kita semua berharap seperti itu kan. Jangan sampai nanti sebaliknya. Mudah-mudahan enggak ya Bung Anto ya gitu. Tapi menurut saya terlalu gemuk Bung Anto. Mohon maaf. Iya, saya kurang yakin. Saya kurang yakin dengan adanya gemuk ini bisa mohon maaf, bisa efektif dan efisien. Kalau saya kurang yakin, mudah-mudahan saya salah. Gitu. Kabinet yang dikatakan gemuk itu ya kita juga jangan menyimpan yang negatif-negatif dulu. Kita lihat dulu ke depannya, karena kalau saya sendiri sih terus terang Indonesia itu termasuk mengalami keterlambatan pembangunan. Nah, untung saja kita juga harus berterima kasih kepada Pak Jokowi yang mempunyai visioner jauh ke depan untuk Indonesia. Walaupun ya beliau banyak sekali musuh politiknya ya. Istilahnya tuh ya beliau dibanting, diapa dan sebagainya ya kita tahu semualah seperti itu. Sebenarnya visioner Pak Jokowi itu menginginkan Indonesia itu tidak sekedar menjadi negara maju, tapi sekarang ini kan mulai muncul istilahnya itu ada dunia selatan, yang dimana itu kelanjutan dari negara maju. Nah di negara maju saja di sana itu banyak sekali problematika geopolitiknya, bahkan yang namanya kapitalis itu siap untuk istilahnya tuh apa ya, yang melakukan apa ya namanya keuntungan dibandingkan apa namanya kesejahteraan seperti itu. Nah, saya rasa apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo dengan kabinetnya, saya harap sih sebagai warga warga Indonesia ini menjadi benar-benar menjadi strategi yang sangat yang sangat efisien yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mila ya. Saya sangat apresiasi banget apa yang disampaikan Bu Mila ya, begitu detail ya, bahwa kita juga sebaiknya juga intinya bercermin sebelum kita melakukan nyinyiran kepada orang lain gitu loh. Jadi korupsi itu sebenarnya yang milik kita, tapi kalau menurut saya ke depan itu tidak hanya sekedar korupsi, bisa dampak yang lebih luas lagi jika ini kita membiarkan masalah-masalah kecil di dalam masyarakat itu hanya lewat saja. Nah, ini bagi saya bahaya. Ini bahaya sekali karena itu juga nanti menyangkut soal masalah soal keamanan, soal kesejahteraan, soal pendidikan, semuanya. Apalagi kita ini sudah menginjak di tahun 2000 ini kan mau masuk ke dalam 2025 ya. Oke, ya. Nah, ya 2025 itu kan seharusnya kita itu sudah siap untuk mengatasi problem geopolitik kita, ya kan? Harusnya sudah siap, gitu kan? Ekonomi kita sudah siap, tapi kita itu masih masih butuh lari cepat. Nah, mungkin dengan kabinetnya Pak Prabowo ini supaya kita itu lari cepat
dan benar-benar mengatasi segala masalah-masalah kecil itu di dalam masyarakat maupun di dalam pemerintahan atau di dalam internal negara sendiri, gitu loh. Okay. Nah, supaya masalah ini selesai, clear. Jadi kita lebih kalau perlu, kalau misalnya memang betul kata siapa itu Pak Hasim ya, saudaranya Pak Prabowo ya, mengatakan kalau nggak salah ya, Pak Prabowo itu akan memimpin seperti Korea Utara ya. Korea Utara atau Korea Selatan? Korea Utara. Kalau memang itu lebih baik dan memang itu menjadi istilahnya kebaikan untuk negara kita, ya silahkan, gitu loh. Memang kita itu perlu penegasan yang cukup, saya katakan cukup kejam. Ya mau nggak mau untuk menuju negara maju yang betul-betul maju. Kalau kita banyak tarik ulur, kompromi, menurut saya juga sulit juga ya untuk sampai ke negara maju. Jangan-jangan nanti bonus demografi kita nggak sampai nih, sampai 2045 ini. Yang ada kita hanya jadi negara berkembang, sementara negara-negara lain ini sudah masuk dalam dunia selatan yang sudah hebat-hebat. Nah, masyarakat kita korbannya nanti, negara kita korbannya. Kita malah bisa bukan hanya sekedar dikapitaliskan, imperialisme kali mungkin, gitu kan? Mungkin kita saling diadu domba dan sebagainya. Nah, untuk itu menurut saya, ayo kita saling membantu, benar-benar gotong royong untuk membantu pemerintahan ini, gitu kan? Jangan kemudian nyinyir aja, misalnya mohon maaf soal Mas Gibran lah ini dan sebagainya. Itu suatu tindakan, menurut saya tindakan yang tidak bijak sih, ya kan? Ya sudah, kalau memang itu menjadi suatu pilihan rakyat, ayo kita bareng-bareng, gitu loh. Seperti itu kurang lebih. Oke. Ya kira-kira begitulah. Ya, oke. Kalau saya lihat Pak Prabowo kan mau serius berantas korupsi. Sisi positifnya ya tentu masing-masing ini kalau betul-betul profesional bagus ya. Cuma kendala satu-satunya cuma di anggaran aja. Itu, terima kasih. Kalau saya lihat memang ini bagi-bagi hasil. Dan celakanya lagi mantan yang lama itu cawe-cawe terus, nggak tahu diri karena dia ketakutan banyak dosa. Jadi saya bingung sama Indonesia ya, kapan beresnya gitu loh, karena kita nggak pernah dapat orang yang benar-benar terpisah dari masa lalu, nggak ada. Semuanya punya kepentingan. Oh, karena dulu saya angkat kamu jadi menteri, nah sekarang kamu jadi presiden, kamu ingat dong sama saya titip anak saya. Jadi kepentingannya semua buat teman-teman dan anak dan keluarga lah, kira-kira begitu. Jadi kapan bisa beres Indonesia? Kasihan rakyatnya. Jadi uang yang buat gaji, buat fasilitas menteri itu dari mana? Kalau bukan dari pajak sekarang. Orang suruh menterinya nggak berguna semua. Mestinya kan menteri perdagangan benar-benar dagang, menteri industri gitu. Tapi buktinya Indonesia bisa apa sih? Semuanya impor. Jadi saya juga bingung, kasihan rakyatnya. Terima kasih. Jangankan kabinet ya, kita kan sering melihat ya kalau orang gemuk itu kan jangankan ini bekerja, mereka bergerak aja. Kalau orang gemuk itu ya khawatir ntar kabinet terlalu gemuk bukannya malah nggak bisa kerja, malah nggak bisa gerak pun juga susah nanti. Ini sih yang namanya bukan pembagian kekuasaan ya, tapi namanya pembagian balas budi lah. Gara-gara si Budi jadi semuanya dibalas-balas ini. Pokoknya semua yang ikut andil dalam pemenangan kemarin dikasih jatah, walaupun cuma sekedar menteri bayang dalam sejarah perkabinetan di Indonesia baru wakil menteri sebanyak itu, bahkan menteri kerja sampai 3 loh wakilnya. Jadi mau dikasih jatah apa gitu kan, akhirnya dikasih jatah dibanyakin emang. Jadi gini bro, ini kabinet itu besar atau gemuk memang pantas bro.
Kenapa pantas? Yang presidennya juga gemuk. Ya pantas lah, jadi presidennya gemuk, kabinetnya juga gemuk. Tetapi oke lah, terlepas dari situ kan setiap orang boleh beropini. Tetapi saya melihat ini satu peristiwa rentetan yang patut kita syukuri lah, bro. Iya. Ya kan, dari Pilpres sampai hari kemarin kan udah dilantik dan kabinet kan udah terbentuk. Iya, jadi betul. kita bersyukur lah ya. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan baik. Dan ya tentu namanya udah dijadikan tema yang telepon kan semua orang boleh beropini. Betul. Ada yang melihat dari sudut mana, ada yang melihat dari sudut kiri, kanan, depan, belakang toh. Jadi yang saya agak heran, ada satu sudut yang melihatnya gini, bro. Katanya membalas budi katanya. Nah, gue heran, bro. Emang si Budi salahnya apa? Gue pikir Budi kan hubungan apa kan memang gini. Ini kabinet sekarang memang kita kelihatan sih memang cukup besar ya. Tetapi saya bersyukur kelihatannya di sini ada Menkyu Ibu Sri. Iya. Ya, tentu beliau juga sudah memperhitungkan dengan kabinet yang begitu besar, nomenklatur yang bertambah, tentu anggaran harus disesuaikan. Betul. Ya, saya pikir di tangan beliau mungkin beliau bisa atur lah ya, karena beliau didampingi 3 wamen yang tentu setiap orang berpandangan beda-beda. Ada salah satu yaitu ponakannya Prabowo. Tapi juga ada salah satu saya lihat itu Pak Anggito ya, Anggito Abimanyu ya. Pak Anggito yang baru ya. Betul, itu juga mengerti sekali di keuangan. Iya. Ya mudah-mudahan semua ini baik dan kali ini saya lihat memang menteri banyak 48, ya betul. 48 ya. Tetapi saya lihat pendampingan mereka wamen cukup banyak yang profesional. Iya. Ya profesional cukup banyak dan kelihatannya wamen ini adalah wamen yang mengerti permasalahan. Amin. Mudah-mudahan mereka minimal adalah profesional yang mengerti di bidang yang ditugasi. Nah, lantas menterinya akan lebih banyak berfungsi sebagai politik. Iya. Karena apapun seorang menteri kan udah di kabinet itu kan udah berpolitik ya di dalamnya. Iya. Dan mereka mungkin nanti akan berhadapan dengan legislatif dan lain-lain. Iya. Nah di balik itu saya yakin wamen-wamen yang dibentuk itu wamen-wamen yang cukup profesional. Saya lihat juga ada Stella Gracia itu juga profesional. Kemudian juga cukup banyak dan tahu nggak di dalam kabinet menteri dan wamen itu ada bapak sama anak tuh. Ya kan? Itu Menko itu Zulkifli Hasan. Putrinya salah satu di wamen loh, bro. Putrinya? Dan kelihatan putrinya. Taruh, saya belum meriksa tuh malah tuh. Coba cek, bro. Putrinya di wamen. Dan kelihatannya putrinya juga cukup profesional. Oke. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo menentukan kabinet ini bisa mengakomodir semua pihak lah ya, termasuk profesional karena namanya juga mempersatukan semua ya. Tetapi kabar yang baik menurut saya itu Menko yang paling pertama, Menko Hukum dan itu politik itu Pak Budi Gunawan. Iya. Yang ini mungkin merepresentasikan bahwa Ibu Mega juga setuju ya, walaupun setelah politik belum gabung di dalam. Iya. Ya mudah-mudahan mereka mulai kerja walaupun 2 hari ke depan mereka akan digojok ya, diambil ya. Di Magelang rencananya di Akmil. Betul, di Magelang. Akan gojok di sana. Mudah-mudahan setelah itu mereka udah mulai rapat kabinet pertama dan mulai gerak lah. Oke. Ya tentu kita terlepas ada yang pro ada yang kontra. Itu relatif lah semua. Yang pasti siapapun yang kontra pun kalau satu hari dia lagi ke Singapura atau kemana ditanya presiden kamu siapa, tetap dia harus sebut Prabowo dan Gibran. Betul. Iya toh, apapun kalaupun yang kontra. Jadi lebih baik kita berdoa aja mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa membawa Indonesia lebih maju. Waduh luar biasa nih. Ditambah lagi wakil menteri lagi. Banyak benar biaya yang akan dikeluarkan nih. Tapi memang kalau dilihat-lihat sih ada 2 kemungkinan Pak, terlalu besar membengkaknya biaya APBN dia. Yang kedua bagus juga nih Pak, bagusnya untuk menutupin daripada mereka pada mohon maaf daripada korupsi kan, walaupun kabinetnya kecil ramping tapi korupsi kan bahaya juga Pak. Iya.
Kalau betul-betul orang ini tertarik menjadi menteri dan punya pengabdian serta integritas tinggi, jujur ya, itu kita harus acungkan jempol, Pak. Bukan 1 jempol, 2 jempol. Nilai positifnya seperti itu. Kita lihat aja 100 harinya ini, karena kan nomenklaturnya kan papan namanya itu kan nggak gampang tuh. Menteri ini bidang ini, sekretaris kabinet kayak Mayor Teddy aja kan sekarang bukan ini ya, bukan institusi sendiri dia. Makanya dia nggak dipensiunkan tuh. Saya dengar kabar begitu. Begitu juga dengan menteri-menteri lain. Dan satu hal yang menarik nih, kita lihat nih Pak, Menteri Pendidikan kita ini bisa nggak mendobrak tuh dominasinya Pak Nadiem tuh, yang IPA IPS dihapuskan, bahasa Inggris tidak perlu diajarkan di sekolah-sekolah, maupun menteri-menteri lain yang kelihatan kurang ini ya, ngambil kebijakan-kebijakan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu harusnya inilah berkaca dengan banyaknya masukan-masukan dari masyarakat ya, sehingga mereka bisa berpikir jernih, jangan mementingkan diri sendiri gitu. Setuju, saya kira itu aja sih. Ya, pertama Pak Jokowi menurut saya relatif lebih muda dan Pak Jokowi punya reputasi dari wali kota kemudian gubernur DKI. Jadi Pak Jokowi sudah tahu banget pada waktu dia jadi presiden apa aja yang dia mau lakukan, dan apapun yang dia mau lakukan dia merasa dia sanggup, tidak perlu banyak bantuan. Itu prinsipnya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Prabowo sebaliknya, aduh aku belum tentu punya tenaga seperti dia nih, dan lagi aku pusing dah kalau semuanya harus banyak yang turun tangan sendiri. Udah lebih baik banyak anak buah. Itulah menurut saya perbedaannya. Itu kabinet memang udah dipersiapkan dari awal, undang-undangnya sudah siapin. Jadi kalau sampai 48 itu menurut undang-undang sudah tidak melanggar undang-undang karena sesuai dengan kemauan presiden. Pertanyaan saya, ini keinginan atau kebutuhan? Kalau keinginan kan mungkin untuk merangkul semuanya, untuk mengakomodasi para relawan, para pendukungnya. Tapi kalau untuk kebutuhan kok kayaknya agak aneh, terlalu banyak. Menkonya 7. Itu kan terlalu berlebihan. Tapi ya sah-sah aja negara kaya raya kok. Cina aja cuma berapa tuh? 26 menteri, itu penduduk 1,4 miliar. Amerika yang penduduk 330 juta, menterinya cuma 15 kalau nggak salah. Nah kita ini luar biasa ya, mungkin karena kita presidennya kaya raya, negaranya kaya raya, jadi mungkin ya daripada uang yang nganggur kita bikin menteri yang banyak lah. Mungkin masih kurang, barangkali dulu kan pernah ada 100 menteri. Kalau sekarang kan 48 menteri ditambah dengan wakil menteri, 109 menteri, luar biasa. Jadi biarkanlah mereka bersenang-senang, berpesta pora, rakyat yang menderita. Terima kasih. Jangan melihat sisi negatifnya dulu, ya pokoknya ya kan baru episode selanjutnya gitu. Pokoknya ya kalau Menteri Komin Digital ya, yang ada 2 wakil menteri ya, mungkin untuk memperbaiki data-data yang bocor mungkin ya, diperbaikin satu persatu. Sama Menteri Keuangan ada 2 ya wakil menterinya, mungkin untuk memperbaiki ekonomi yang kayak pengangguran, PHK. Mungkin ya kabinet Pak Prabowo gemoy kali ya, daripada Pak Jokowi kan 34 ya. Itu sih opini saya sih. Iya, memang kalau dilihat ya sebetulnya jadi tidak efisien ya, karena ada 1 kementerian yang dipecah jadi 2 atau 3 kementerian, dan itu akan menyulitkan mungkinnya di ke depan untuk koordinasi untuk memecahkan 1-2 masalah yang mungkin beririsan. Tapi memang saya melihat bahwa dari partai yang ada di Indonesia yang masuk ke Senayan itu bisa dikatakan berapa 90% ya yang mendukung Prabowo. Tapi kalau mungkin dari jumlah kursi ya sekitar 80 kursi ya yang ada di DPR.
Nah, itu semua memerlukan akomodasi di kementerian lembaga, belum termasuk partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold tapi mendukung. Nah, itu yang mungkin akan menyulitkan memang ya. Jadi ya mau nggak mau mungkin ada kesan terpaksa ya. Di sisi lain dia harus meng-hire orang-orang profesional yang mampu di bidangnya ya, para profesor yang memang bisa mungkin ya mendukung pemerintahan Prabowo ke depan yang memang tantangannya sangat berat. Tapi di sisi lain kan harus mengakomodasi macam-macam nih, dari mulai orang partai, kemudian dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, etnis, agama, belum lagi mungkin juga masalah organisasi tertentu yang mau nggak mau menjadi perekat kekuatan dari politik ke depan. Ya memang ini plus minus lah ya. Tapi ya gimana lagi, saya masih bisa memaklumi sepanjang ya kementerian-kementerian yang baru dibentuk sudah mulai bisa jalan menginduk pada kementerian yang sudah ada. Ya, jadi jangan menunggu dia dipecah dulu baru dia bekerja. Nah, memang saya mengharapkan dalam waktu 3 bulan ke depan ya itu mereka sudah punya pertama tempat sendiri, kemudian staf sendiri, dan mau nggak mau mereka harus sudah mulai bisa bekerja mandiri. Karena saya melihat bahwa persiapan Pak Prabowo ini cukup lama. Dari dia sejak ditetapkan sebagai presiden definitif mungkin sekitar April ya atau Mei ya, dia punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana dilakukan. Dan mungkin bagusnya juga adalah karena dia melanjutkan Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi juga membantu mempersiapkan ruang ya untuk kementerian-kementerian baru, terutama juga kalau saya lihat ya ini ada kementerian khusus untuk makan siang bergizi, makan bergizi apa dan seterusnya ya. Nah itu cukup bagus karena sudah punya waktu, gampangnya orang mengatakan mencuri start ya. Nah saya berharap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk ini pun juga sudah bisa start paling enggak 3 bulan ke depan. Transaksional ya. Tapi begini, saya ngikuti beberapa pendengarmu yang sudah lewat tadi. Jadi satu kata jargon klasik yang sering diucapkan mereka, rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti. Soalnya kalau kita dengarkan sumpah-sumpahnya, janji-janjinya ya indah semua, namanya janji. Sama kayak orang nyari cewek itu janjinya manis-manis, gunung pun mau dibeliin. Tapi begini, sebagai seorang warga negara saya punya obsesi, Mbak Mary. Punya mimpi ya kan, harus kan ya punya mimpi ya. Jadi kalau di dalam musik, nah musik lagi nih, I have a dream, a song to sing lah. Musik yang saya inginkan itu, lagu yang saya inginkan itu khusus di bidang hukum. Kan negara ini sedang kewalahan dalam hal duit. Jadi coba Presiden maupun DPR itu membuat kesepakatan, tarik itu koruptor-koruptor yang nilainya ratusan triliun itu. Jadi undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik itu cepat, dan pihak penegak hukum harus cepat duit masuk, cepat bisa manuver yang lain-lain pekerjaannya itu, termasuk pendidikan yang gedungnya rusak lah, guru kurang, segala macam itu banyak hal bisa dilakukan. Tarik itu koruptor-koruptor kelas kakap itu yang ratusan triliun itu secepatnya.
Jadi itu presiden dengan legislatif. Itu aja. Saya agak bingung sih, kan banyak yang dari negara-negara lain diundang. Nah, tapi katanya kita mau menghentikan impor. Nah, berarti gimana itu? Jadi seakan-akan mau bekerja sama dengan negara lain sampai diundang, tapi dihentiin impornya. Jadi sebenarnya maunya gimana? Jadi udah itu ini juga koalisi kan gede. Mau istilahnya bersatu. Jadi bisa nggak tegas dalam apa, kalau ada yang korupsi ditegas di ini tindak gitu loh. Jadi maksud saya ya benar, jangan cuma di mulut saja gitu loh. Ntar kita lihat gimana prakteknya. Oke, thank you. Ini masa transisi Pak Prabowo biar menyenangkan hati Mulyono. Nanti setelah di pertengahan baru diamputasi semua. Itu aja perkiraan saya, diamputasi semua. Karena apa? Prabowo itu kata bapak yang tadi, Prabowo katanya kenapa nggak dengan Mohaimin Iskandar. Prabowo itu mau mengambil pengikutnya Mulyono supaya jadi presiden. Akhirnya diambil. Nah, kekuatan Gibran ini tidak ada di parlemen karena dia terbuang. Gibran tuh nggak ini. Kelicikan Mulyono dilicikin lagi sama Prabowo. Nah itulah permainan politik yang luar biasa ini. Jadi nanti sedikit-sedikit ya nggak sampai 6 bulan lah. Perkiraan saya sih itu diamputasi semua pelan-pelan. Oke. Baik. Jadi begitu modelnya. Dan ini juga saya perkirakan nanti setelah ini akan timbul karakter baru Prabowo yang sebagai militer itu karakteristiknya akan berubah. Dia akan menunjukkan yang aslinya, siapa dia sebenarnya. Itu. Jadi kita lihat aja, tunggu aja lah. Dan juga saya yang masih bingung ini biayanya itu dari mana nih? Apakah kita dinaikin pajak lagi sebagai rakyat? Saya nggak tahu juga Pak Prabowo ini apakah punya modal untuk membiayai begitu banyaknya menteri sampai 109 yang dilantik. Itu persoalannya sekarang di situ. Oke. Namanya saja merah putih ya, berarti memang kan kalau saya begini, kearifan lokal Indonesia kan katanya gitu ya, ramah tamah, gotong royong ya kan, tepo seliro, toleransi ya, ini memang kultur balas budi, ayo pakewo. Ini memang masih ada ya Mbak, apalagi untuk pembentukan kabinet ini pastinya kan nggak mungkin toh, misalnya Mbak Nina jadi kepala negara, ya toh, kan paling tidak kan ngajak koncone apa aku apa bapak-bapak yang di business opinion untuk ditunjuk jadi orang terpercaya gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Orang mungkin toh jika tonggone sopo sangat tuh kan nggak mungkin gitu. Jadi itu apalagi itu pasti butuh trust, butuh kepercayaan ya toh. Nah ini memang kalau saya cermati ini kenapa dirangkul semua ya, ini mungkin berdasarkan itu sila ketiga Persatuan Indonesia gitu. Tapi memang ada beberapa ya seharusnya ya memang ada sebagian pihak Mbak yang belum legowo ya toh, belum legowo, masih ya tahu sendiri lah ya Mbak ya gitu. Jadi memang belum, kadang memang inilah mental orang kita, kadang siap menang tapi belum tentu siap kalah ya. Kalau menang siap, kalau misalnya kalah ya misu-misu yang buri ya boro-boro legowo ya. Jadi memang ini dirangkul. Tapi ada salah satu parpol ya yang saya cermati itu benar-benar bijak ya. Jadi meskipun ada di dalam koalisi tapi nggak ada tuh Mbak ya barter dagang sapi ya. Jadi nggak ada satupun dari parpolnya itu yang masuk ke maksudnya perwakilan dari mereka ya yang jadi menteri di kabinet ya, ada ya Mbak ya itu. Jadi cuma memang saya menggelitik tadi Mas Gundolo ya. Bilang kan ada juga yang dulunya gitu ya misuh-misuh tapi kok ya perwakilannya tetap ada di kabinet ya. Itu memang saya tanda tanya. Dan ini perlu diklarifikasi untuk pertumbuhan ekonomi dari sebelum pandemi itu fluktuasi Mbak ya. Sebelum pandemi itu
range antara 5,2, pernah hampir mencapai 7,2 ya. Mungkin itu ada yang lupa ya. Itu jadi range-nya memang fluktuasi naik turun. Nah, apalagi sekarang di tengah ya itu tadi ya geopolitik di dunia ya, perang di sana sini. Ya memang ini PR besar ini. Apalagi kan targetnya kabinet Merah Putih ini ya. Itu kan mau menaikkan pertumbuhan ekonomi 8-9%. Makanya asmen menterinya Bu Sri ini sampai 3 ya. Ya, kalau memang bisa achieve target ya puji Tuhan ya. Tapi memang seharusnya ya jangan muluk-muluk dulu lah ya. Ya, antara untuk pertumbuhan ekonomi lalu juga swasembada pangan ya. Memang kedepannya ini harapan, impian, angan-angan ya. Namanya mimpi ya Mbak kan. Boleh lah yang indah-indah kan gitu. Jadi mudah-mudahan saya rasa tidak hanya saat ini. Waktu itu kita flashback sejarah. Itu di waktu zaman era Orde Lama itu kan sampai 100 menteri juga ya Mbak ya kabinetnya ya, zamannya Orde Lama ya. Itu kan sempat juga ya. Jadi memang memang kedepannya ya kalau memang untuk efisien dan efektif kedepannya kalau memang sudah ini kan gemuk asalkan sehat ya, bergizi ya. Jangan gemuk tapi loyo gitu loh ya. Jadi memang kalau memang bergizi bisa memakmurkan kesejahteraan seluruh Indonesia ya toh. Kabinet lemu ini ya asal itu tadi gemuk tapi sehat, bukan berarti gemuk tapi terus loyo terus sakit-sakitan gitu malah iki gitu. Ya nanti kita lihat saja ya. Jadi balik lagi kenapa? Ya rakyat pinter lah untuk menilai bahwa ini bagi-bagi kue, bagi-bagi rejeki karena sudah menyukseskan Pak Prabowo menjadi presiden. Nggak bisa dipungkiri, mau dibantah pakai dalil apapun rasanya susah. Karena ini memang bagi-bagi rejeki. 100 jumlah menteri tadi dan wakil menteri itu it's amazing. Rakyat juga tahu reason dibalik itu pasti apa. Indonesia negara besar, Indonesia negara kompleks. Paham? Tapi cuma satu, kalau hukum ditegakkan setegak-tegaknya jadi panglima tertinggi, apapun problemnya emang ada yang berani korupsi, negara ini akan makmur. Kita jangan bicara negara besar lah, negara apa. Kita juga ngerti menteri ini jabatan apa, jabatan politis. Yang pinter-pinter itu staf ahli di belakang, koreksi saya kalau salah. Jadi ini adalah upaya untuk bagi-bagi uang, bagaimana naikin, kalau saya nggak salah dengar pas FM pernah announce belanja pegawai 300 miliar menjadi 2 kali lipat ya, 700-an. Bayangin 300 miliar. Buset deh. Kalau negara ini dijalankan dengan benar, nggak usah deh banyak sampai ratusan. Saya yakin 30 orang yang bersih kayak mungkin Pak Ahok, Pak Ignatius Jonan, itu beres negara ini. Tapi nanti yang terjadi orang-orang pinter nggak akan sanggup melawan birokrasi. Mau contoh kecil, itu Pertamina. Direktur yang mau ngebersihin mafia di dalamnya aja, sorry itu saya, mungkin kita menduga-duga saja lah, almarhum juga akhirnya. Bagaimana? Itu. Jadi dari kita itu aja. Selamat dulu ya kepada Presiden baru kita nih, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sesuai topik ini kan tahu Prabowo kan ini gemoy ya kan. Kalau Pak Jokowi kan ya Gus gitu loh ya. Jadi ya baiknya kabinetnya itu disesuaikan dengan politik balas jasa dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kalau nambahnya 1 atau 2 sih mungkin maklum ya, ini nambahnya kok sampai 10 lebih gitu loh, karena kan setiap departemen kan butuh gedung, butuh anggaran lagi tentunya ya kan. Ya kita lihat saja nanti, gak bisa nilai sekarang dulu ya. Tapi ngomongan saya tahu benar atau enggak ya, saya sih mikir mungkin pendampingnya si anak-anak nggak bisa apa-apa, jadi harus banyak yang lebih atur gitu. Habis kalau enggak yang bantuin. Saya mikir kayak begitu kalau saya pikir. Iyalah, sampingku tuh nggak bisa apa-apa kan. Nah, jadi
cari orang yang lebih banyakkan lagi gitu. Kalau saya pikir sih kayak gitu. Soalnya kan Pak Prabowo mesti pikir juga Pak, waduh ini biaya banyak nih Pak, tapi apa boleh buat gitu artinya. Mengenai jumlah menteri atau wakil menteri dan utusan khusus, kalau naik sedikit pun tidak apa-apa. Pak Prabowo dan Jokowi ini mengutamakan persatuan Indonesia karena mereka yakin hanya dengan persatuan bisa tercapai yang namanya Indonesia maju. Ini intinya meniru pada Tiongkok. Satu partai sukses besar, kerja nyata. Kalau di Indonesia kita ingat waktu Pak Jokowi periode 1, dia punya wakil presiden yang pintar, tetapi apa yang terjadi? DKI konflik berat, rusak-rusakan, persatuan hilang. Kenapa? Karena wakilnya tidak searah dengan Pak Presiden. Jadi dia kapok. Dia ingin Indonesia maju. Dia ingin persatuan Indonesia. Tanpa persatuan, apalagi di periode Pak Prabowo ini, ekonomi jelas susah, semuanya susah. Jadi jangan hal-hal kecil, jumlah menteri dijadikan masalah. Mereka lebih mengerti. Terima kasih. Ya menurut saya sih ya karena ini masih baru ya wajar lah kita wait and see, menunggu kebijakan ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan latar belakangnya dia pengusaha juga. Jadi dari sisi pengusaha dia kalau mau garap sawah misalkan sawahnya 1 hektar bisa untuk 10 hari dia pakai karyawan 10 orang. Tapi kalau dia mau minta 5 hari ya bisa dijadikan 20 orang. Polanya seperti itu. Jadi kita jangan alergi dulu. Strategi masing-masing pengusaha kan beda-beda. Kalau di pengusaha itu 1 kali 2, 1 tambah 1 sama dengan bisa 2, bisa 1, bisa lain. Kalau karyawan kan tetap 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah ini strategi yang pengusaha lakukan ini. Itu yang saya bilang, kalau misalkan dia masukkan karyawan 10 dengan pekerjaan karyawan 20, maka hasilnya akan lebih cepat. Itu dia, kayak dia mau ngebut. Kita lihat dulu dah, jangan alergi dulu. Jadi kita masing-masing mempunyai jiwa penyemangat dulu, jangan langsung di counter. Semuanya malah di di negatifin dulu lah. Nah kita sekarang positive thinking dulu, kita lihat dia bekerja. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, pengusaha caranya beda-beda. Dia gunakan 10 karyawan sama 20 karyawan, targetnya masing-masing. Kalau misalkan 1 karyawan dia targetin 1 miliar untuk mencapai 10 miliar, ya wajar lah dia pakai 20 orang untuk mencapai 20 miliar. Jadi strateginya beda-beda. Gitu aja. Pemerintahan baru ini harusnya bisa menghemat anggaran Bu, ya kan? Harusnya kalau pemerintahan berkelanjutan nggak perlu ibaratnya kabinet begitu banyak, begitu loh Bu. Harusnya kalau bisa kurang dari anggaplah 30 atau nggak 32 gitu loh Bu. Namanya kabinet berkelanjutan, ya otomatis kan tinggal melanjutkan doang. Iya. Ya kan? Harusnya lebih efisien gitu loh. Jangan ada pemborosan anggaran atau apapun. Itu kan kalau kabinet besar kan otomatis kan duit rakyat juga yang dikorbankan. Ya semoga aja ya pemerintahan baru ini bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Masalah ketahanan pangan semuanya swasembada apapun gitu loh. Kolusi semuanya, nepotisme. Jangan cuma asal bicara gitu loh. Kita rakyat butuh bukti, bukan janji. Terima kasih. Terima kasih kembali atas opininya, dan mitra bisnis kami sudah sesi kali ini. Terima kasih sudah memberikan komentar. Saya Anita Wijaya.